Salam damai, gembala baik yang murah hati, sahabat oase rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Sehat, bersemangat, dan penuh kasih sukacita Tuhan di hari ini. Berbahagia sekali di siaran oase rohani Katolik kita hari ini. Kita ditemani oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR atau yang kenal akrab dengan sapaan Romo Joy atau Romo Susilo. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Susilo dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya, marilah kita menyapa Romo Susilo yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai, Romo. Salam damai, Tuhan berkati. Amin. Apa kabar, Romo? Luar biasa. Puji Tuhan, Romo. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat sahabat oase rohani Katolik. Marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Susilo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Natal dan Tahun Baru. Putramu Yesus hadir menjadi juru selamat kami. Dan Tahun Baru semoga memperbaharui pikiran, hati, dan kehidupan kami. Hari ini, Kamis 4 Januari, masih hari Minggu biasa masa Natal, mampukan kami untuk menjalani hidup sesuai dengan sabdamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah sejak awal mula sabda itu Allah, dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seseorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
yang datang dari Allah kita. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42 yang akan disampaikan oleh Romo Susilo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara, Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Susilo untuk kita semua. Silakan, Mo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Mbak Marita, kita semua baru saja merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan ini baru hari keempat di Tahun Baru 2024 ini. Dan kita mendapatkan bacaan menarik. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 10 dan Injilnya dari Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada bacaan pertama yang menarik adalah
ingin dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi segala sesuatu yang benar itu berasal dari Yesus. Dan segala sesuatu yang mengakibatkan dosa itu berasal dari iblis. Karena pada awal mulanya lah iblis itulah yang berdosa dan menawarkan godaan manusia pertama untuk jatuh ke dalam dosa. Dalam teologi kita kenal yang namanya Hawa baru itu adalah Maria. Kalau Hawa manusia pertama itu melahirkan dosa, kalau Hawa baru Bunda Maria itu melahirkan Yesus penebus dosa. Nah, kita sekarang adalah pengikut Yesus. Maka kita diajak untuk tidak mengikuti iblis yang selalu menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan ajaran Yesus. Dan yang benar itu adalah yang mengikuti ajaran Yesus yang terutama, yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita melakukan dan menjadi pelaksana hukum kasih itu, kita adalah orang yang benar. Tapi kalau kita hidup tidak dengan kasih, itu kita hidup dalam dosa. Misalnya membenci, misalnya lagi menghina, menyakiti hati orang, merugikan orang lain. Nah, itu kan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kasih. Nah, itulah dosa. Dan dosa inilah yang membuat manusia menjadi temannya iblis gitu ya. Maka kita harus mengusir kekuatan iblis itu dalam nama Yesus, tapi karena di dalam kitab suci Yesus itu bisa mengalahkan kekuatan iblis atau setan. Entah itu yang namanya Beelzebul, penghulu setan, entah itu yang namanya Legion atau setan yang jumlahnya rombongan. Semuanya kalah dalam nama Yesus. Kita ingatkan lagu Sekolah Minggu atau Bina Iman Anak. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Jadi tolong ya, kalau mau mengusir setan, harus dalam nama Yesus. Jangan dalam nama diri kita sendiri. Siapa kita? Nanti iblisnya akan teriak, sesama setan dilarang saling mendahului. Ayo kita hidup di dalam kebenaran, termasuk kebenaran firman Tuhan, yakni ajaran Yesus yang utama, hidup di dalam kasih-Nya. Itu merupakan pesan inti menurut saya dalam bacaan pertama, surat pertama Rasul Yohanes. Demikian Marita dan sahabat Waserwani Katolik. Terima kasih Romo. Mungkin ya, kalau kita ingin perdalam dalam konteks hidup harian kita, ya, bagaimana? Ya, mari kita menawarkan ajaran cinta kasih itu kepada sesama kita. Dan mari kita jauhkan ajaran yang berbau hal-hal yang berlawanan dengan kasih. Jadi jangan sampai nih ya, kita menjadi iblis buat sesama kita. Tapi kita harus menjadi malaikat atau menjadi perpanjangan kasih Tuhan, duta cinta kasihnya untuk sesama kita. Karena kadang-kadang kita ini mengalami yang namanya dua pilihan perutusan, ya.
Kalau gereja kan mengutus, pergilah dan sebarkanlah kabar sukacita. Ya kabar sukacita, kabar gembira. Ya kabar gembira, ya kabar yang berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang utama ajarannya adalah cinta kasih. Tapi kalau kita diutus untuk mewartakan virus kebencian, virus fitnah, virus yang membuat orang itu dirugikan, bahkan membuat orang itu dibunuh, ya toh? Atau dibunuh itu membunuh karakter misalnya ya, menjelekkan namanya misalnya gitu ya. Nah itu jangan sampai kita menjadi kaki tangannya iblis atau penyambung lidahnya iblis untuk hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, apalagi kesesatan-kesesatan gitu ya. Tapi kita harus membawa kebenaran-kebenaran, kabar sukacita, duta cinta kasihnya. Nah itu dalam konteks hidup harian itu. Jangan mengajak orang untuk menyontek, jangan mengajak orang untuk membolos, jangan mengajak orang untuk melawan guru, jangan mengajak orang untuk bergerombol, bikin kelompok-kelompok yang bisa menciptakan permusuhan. Itu kalau konteks anak remaja atau orang muda. Kalau untuk orang dewasa, jangan kita itu ngerumpi ngomongin kejelekan orang lain, ya. Jangan kita itu menghasut orang untuk membenci orang lain. Jangan kita membuat orang lain itu namanya tercemar karena gosip dan isu-isu. Dan itu orang dewasa sering melakukan itu juga. Apalagi ini tahun politik gitu ya. Jangan menghasut orang supaya karena berbeda pilihan lalu keluarga jadi tidak bersatu atau terjadi perpecahan. Komunitas tidak bersatu lalu terjadi perpecahan. Orang-orang lingkungan gereja dan lingkungan masyarakat tidak bersatu lalu terjadi perpecahan. Kita harus tetap sama, walaupun pilihan berbeda, tetap bersatu dan damai. Saya kira itu konteks dalam hidup hariannya. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah contohnya hidup seorang anak dapat menjadi duta cinta kasih di tengah keluarganya, Romo? Oke, salah satu contoh adalah anak itu mengatakan kepada ibunya, "Ibu, ya, engkau telah melahirkan aku tanpa memperhitungkan waktu mengandung 9 bulan, periksa dokter itu berapa, gitu ya. Tanpa juga berhitung sampai aku besar begini tuh aku dibiayai berapa, gitu ya. Maka nggak ada jalan lain kalau sekarang aku ingin membalas cinta kasih ibu dengan apa yang bisa menyenangkan ibu. Ya, antara lain kalau di rumah bisa membantu menolong ibu, menyapu, cuci piring, ngepel, tetap dengan senyum dan sukacita. Nah ini nanti kita bisa wartakan juga kepada sesama teman yang dia adalah juga anak-anak yang harus membantu ibunya. Itu sederhananya kan demikian. Dan jangan lupa mendoakan ibu dan mendoakan ayah. Karena salah satu dari 10 perintah Allah nomor 4, hormatilah ayah dan ibumu. Ya hormat itu artinya senyum, sapa, salam, sopan santun, termasuk mendoakan dan membantunya. Terima kasih Romo. Romo, Ya. bagaimanakah kita dapat menahan diri dari godaan-godaan iblis yang mungkin datang merayu kita atau membujuk-bujuk kita melakukan sesuatu, Romo? Ya pertama memang kita harus berani berkata tidak. Jadi menegasi. Gitu. Sebab kalau kita tidak mengatakan dengan tegas tidak, lalu akhirnya iblis akan masuk terus dengan berbagai cara. Lalu kalau kita adalah manusia lemah, ya kita mohon pertolongan Tuhan dengan berdoa dalam nama Yesus, Putra Allah yang hidup. Kuatkanlah imanku, kuatkanlah kehendakku untuk mengatakan tidak dan menolak aneka godaan iblis. Dan kalau kita mampu itu bukan karena kita, itu karena bantuan rahmat Tuhan Yesus yang luar biasa.
Jadi berani berkata tidak dan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah hubungan kita dengan sesama kita, Romo? Dengan penuh rasa cinta kasih itu disalurkan kepada sesama kita, di sekitar kita, bagaimana caranya, Romo? Iya, sebenarnya yang namanya berbagi itulah kasih. Jadi ada kata-kata bagus. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, memberi itu macam-macam, jangan disempitkan hanya dengan uang. Memberi sapaan, memberi perhatian, ya tak? Memberi waktu, kehadiran, ya. Memberi tenaga, memberi pemikiran yang kreatif untuk kemajuan seseorang. Dan akhirnya memang ada juga orang yang memang harus kita bantu. Kalau kita sehat, bantu yang sakit. Kalau kita pinter, bantu yang bodoh. Kalau kita cukup mampu dalam keuangan, bantu yang miskin. Dan begitu selanjutnya, kita akan berjumpa itu. Nggak usah dicari, akan ketemu orang seperti itu. Dan pada saat seperti itulah, kita harusnya merasa terutus untuk membantu mereka. Ya. Terima kasih, Mo. Mo, adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat Oase Rohani Katolik di bagian pertama pada hari ini, Mo? Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pengikut Yesus, kita ingin hidup di dalam kebenaran dan bukan dalam dosa. Apalagi baru saja kita merayakan Natal, Yesus datang menebus dosa kita. Apalagi kita baru aja tahun baru, semoga kita punya semangat baru. Berani menegasi atau berkata tidak ketika godaan iblis itu datang. Memang godaannya itu secara manusiawi kadang-kadang menyenangkan pikiran, hati, dan tubuh kita. Tapi itu tidak benar. Kita harus berkata tidak. Kalau kita lemah, ayo kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan usirlah seluruh godaan iblis itu dalam nama Tuhan Yesus. Pasti iblis itu akan dikalahkan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Maka jangan lupa juga baca kitab suci atau firman Tuhan. Supaya kita jalan hidup kita benar karena diterangi oleh firman Tuhan. Ini saya ada pantun nih untuk bagian ini ya. Kalau bagus bilang cakep. Main gitar 6 senar. Cakep. Bersama tetangga sebelah. Cakep. Mari berbuat yang benar. Cakep. Sebagai anak-anak Allah. Iya. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Susilo di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di hari ini. Masih ada bersama Anda Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan usul atau saran, silahkan dapat Anda kirim ke alamat email kami orkaj@gmail.com atau nomor WA kami 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Susilo untuk menyimak renungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Terima kasih Mbak Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pertama tadi mengingatkan kita sebagai pengikut Yesus agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri dari godaan iblis yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dalam bacaan Injil dari Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42, kita mengenal tokoh Yohanes
Ini yang dimaksud adalah Yohanes Pemandi, ya, karena konteksnya adalah ini di tepi Sungai Yordan. Yohanes bersama dua muridnya. Dua muridnya ini adalah Andreas dan Simon. Yang pertama ketika Yohanes berkata kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu mereka menoleh dan mereka mengikuti Yesus. Dan Yesus bertanya ketika mereka mengikuti Yesus, "Apa yang kamu cari?" Lalu dua murid itu berkata, "Rabuni," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Jadi ngikutin karena mau tahu Yesus tinggalnya di mana gitu ya. Lalu Yesus tidak menjawab langsung bahwa saya tinggal di situ atau di sini, tapi mari lihatlah gitu. Mari datang dan lihatlah. Ya berarti ya ikutin aja gitu ya. Saya jadi ingat kalau di dalam perikop lain itu dikatakan anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya gitu ya. Di perikop ini memang tidak dikatakan, tapi saya bayangkan itu mengandung arti bahwa Yesus itu terus di dalam hidupnya itu mengabdi dan berkarya sampai nggak sempat meletakkan kepalanya, artinya santai-santai, istirahat, tidur gitu ya. Maka bagi yang masih banyak santainya, banyak istirahatnya dan banyak tidurnya, ayo berdiri, bangkit, maju, bergerak ya. Uh, Ikutilah Yesus gitu ya. Lalu akhirnya mereka melakukan tindakan tiga hal ini ditulis oleh Yohanes. Pertama datang, kedua melihat, ketiga tinggal gitu ya. Jadi pertama datang dulu. Nah datang ini kan dibutuhkan yang namanya keinginan. Kita harus ada kemauan dulu nih ya. Kemauan baik untuk datang. Itu berarti kan proaktif. Tidak santai-santai gitu ya. Ada orang yang malas datang ya ke gereja, datang ke gereja malas, datang ke pertemuan lingkungan malas, datang ke aneka acara rekoleksi, retret, seminar malas. Padahal datang itu ya berguna nggak berguna pasti ada gunanya gitu ya. Ada pengalaman berjumpa dengan orang lain, ya akhirnya berjumpa dengan sesuatu hal yang baru, berjumpa dengan kejadian yang ada. Ingat loh, waktu itu nggak bisa diputar balik, ya peristiwa hari itu, acara hari itu mungkin tidak terulang kembali. Maka kalau diundang, datanglah. Ada orang yang nggak mempan di WA, di telepon, nggak mempan di telepon, kalau perlu disamperin gitu ya, supaya datang ke acara yang kita anggap penting gitu ya. Acara Natalan Tahun Baru Lingkungan, gitu. Acara seminar kebangsaan menjelang pemilu, misalnya. Ya. Ayo datang. Setelah datang lihat, gitu. Melihat itu artinya fokus, gunakan mata indera kita gitu ya. Ya setelah itu ya gunakan indera yang lain kalau habis melihat mendengar gitu ya. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu, entah itu yang ditayangkan, entah itu yang ditulis, entah itu yang dikatakan, entah itu macam-macam hal. Lalu akhirnya kita mendapatkan inspirasi dari melihat itu. Karena ada banyak orang dari melihat pemandangan indah aja lalu bisa memuji sang penciptanya gitu ya. Mendengarkan lagu yang indah aja lalu bisa memuji betapa sang pencipta ini suara-suara alamnya ini jauh lebih indah gitu ya. Lalu tinggal. Nah, tinggal ini juga artinya jangan sampai ini kita mobile terus gitu ya. Bergerak terus gitu akhirnya apa? Lupa untuk tenang-tenang tinggal. Ya, tinggal bersama Yesus itu artinya di tengah kesibukan kita perlu tinggal bersama Yesus itu berdoa. Bisa berdoa itu di gereja, di kapel, di ruang adorasi, atau di rumah, di kamar kita, di ruang doa kita. Sejenak tinggal bersama Tuhan. Waktu itu dalam sehari ada 24 jam. Berapa jam kita tinggal bersama Tuhan? Ya termasuk kalau kita hidup punya rumah dan keluarga ya tinggal beserta keluarga. Jangan kita kayak anak kos gitu ya. Jangan kita kayak apa ya, kemana terus pergi,
pulang-pulang cuma tidur doang. Jangan sampai begitu. Tinggal itu penting. Ada 3 yang perlu kita lakukan sebagai bentuk proaktif anak-anak Tuhan yang mau mengikuti Yesus lebih dekat. Datanglah pada Yesus, lihatlah kasih karunia dan karya luar biasa dari Yesus, tentu karya penyelamatannya. Dan tinggallah di dalam kasihnya. Ini mengingatkan kita kalau perikop lain, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Yang tinggal padaku akan berbuah banyak. Di luar aku kamu nggak dapat berbuat apa-apa. Jadi tinggal pada Yesus itu melekat di dalam doa, lalu di dalam firman-firmannya, di dalam ajarannya, yakni cinta kasih. Maka kita akan berbuah banyak, yaitu buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, dan lain-lain. Nah, jadi Yohanes mengajak Andreas, Andreas mengajak Simon, lalu Simon dibawalah kepada Yesus. Akhirnya Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, kamu akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Saya kira ini penekanan khusus yang menarik, karena Petrus sering juga disebut batu karang. Bahkan dikatakan juga Petrus adalah paus yang pertama, ya, karena Yesus bersabda kepada Petrus dalam perikop lain, hai Petrus, di bawah batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan kita adalah bagian dari gereja itu. Gereja Yesus Kristus, Gereja Katolik Roma, di bawah naungan Paus pertama Petrus. Nah, ayat ini adalah ayat kuat untuk Gereja Katolik Roma. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah, semoga harapannya kita juga punya orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk datang, melihat, dan tinggal bersama Yesus. Gitu. Begitu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita teladani dari Yohanes, Andreas, dan Simon dalam pelayanan kita, Romo? Yaitu mengajak orang. Ya, jadi kalau kita sehat, jangan sehat sendiri. Kalau kita selamat, jangan selamat sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu bagaimana hidup sehat, sampaikan itu kepada teman-teman kita. Sehat itu akan ada 2 ya, sehat jasmani dan rohani. Kalau kita tahu jalan keselamatan itu adalah bersama Yesus, karena Yesus kan yang bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu ya. Kalau kita tahu jalan keselamatan satu-satunya Yesus, ya sampaikan kepada teman sahabat yang belum mengenal Yesus. Kalau sudah mengenal tapi mulai menghilang atau tersesat gitu ya, ya disari. Setelah ketemu bukan untuk dijewer, dipukul atau dimarahi, tapi ya ayo kita balik lagi lah, kita bareng-bareng lagi, berkomunitas lagi sebagai komunitas yang percaya kepada Yesus gitu, yang namanya gereja. Kalau kita tahu hidup berlingkungan itu baik, ajak yang jarang ke lingkungan. Karena kalau kita sadar hidup berlingkungan, kita pasti butuh yang namanya lingkungan. Kita butuh teman seiman dalam radius terdekat rumah tinggal kita. Itulah saudara seiman kita, bukan saudara seiman yang jauh-jauh. Gitu ya. Kadang kita butuh yang namanya anak kita itu dibaptis, anak kita komuni pertama, anak kita juga butuh pernikahan, rumah kita butuh diberkati. Kalau ada saudara kita yang sakit butuh perminyakan, lalu kalau ada yang meninggal juga butuh misa. Itu semua peran lingkungan di situ. Kalau jarang ke lingkungan, ya bagaimana kita bisa mendapatkan saluran-saluran rahmat sakramental itu? Kalau kita akrab dan dekat sama lingkungan, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan itu. Bahkan jikalau kita miskin, itu kita mendapatkan bantuan sosial dari gereja, tentu sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka jangan pernah anonim menjadi orang Katolik. Di mana aku tinggal dan berada, aku harus nanya, kalau aku tinggal di sini, aku masuk ke lingkungan apa ya, paroki apa ya, lalu aku mendaftar, ya, aku datang, aku melihat, lalu aku tinggal di situ, aku tinggal di lingkungan itu.
Kalau kita memang nanti senang nyanyi, ya ikut kor lingkungan. Gitu ya. Kalau kita bisanya merangkai bunga, ya ikut tim perangkai bunga. Ya, kita nggak bisa apa-apa, ya udah jadi tim penggembira, itu juga menyenangkan lingkungan. Jadi seperti Yohanes mengajak Andreas, Andreas mengajak Simon, kita pun juga, nama bahasa Jawanya itu gedok tular gitu ya. Menularkan sesuatu, mengajak lalu mengajak lagi. Ya, semoga semakin banyak orang yang sadar hidup menggereja, sadar hidup berlingkungan, sadar untuk berbuat kebaikan. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah mengajak orang dalam pertobatan harus kita dalam keadaan bersih tanpa dosa juga, Romo? Saya kira kita nggak pernah yang namanya bersih. Manusia pasti berdosa. Maka kita selalu memperbaharui ketika kita merayakan Ekaristi, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi nggak perlu nunggu bersih untuk mengajak orang lain bertobat, gitu ya. Puji Tuhan kalau kita juga bertobat dulu, gitu ya. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, lalu baru mengajak orang lain untuk juga minta belas kasih Tuhan untuk datang. Kalau bertobat itu kan langkahnya satu, sadar bahwa berdosa. Dua, menyesali dosa-dosa. Tiga, berubah menjadi lebih baik. Nah harapannya, kalau kita mau nyapu, ya sapu kita bersih lah. Itulah harapannya kita. Ya nggak bersih-bersih amat, tapi ya lumayan lah. Nggak ada yang sempurna. Tapi nggak perlu nunggu sempurna untuk bisa mengajak orang lain bertobat. Itu. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Susilo. Sebelum doa penutup dan berkat Tuhan, saya punya pantun nih, Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik. Kalau bagus bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Bandung kota. Cakep. Jangan lupa membeli kue sus. Cakep. Mari ajaklah saudara kita. Cakep. Berjumpa dan mengikuti Yesus. Ya, bagus, Aster. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Bapak yang penuh kasih, mengucapkan terima kasih. Kami telah kau lahirkan dan akhirnya kami kau panggil untuk menjadi pengikut Yesus. Bukanlah kami dari godaan iblis dan mampukan kami untuk mengajak orang-orang di sekitar kami untuk kembali menjadi pengikut Yesus yang baik. Sadar hidup menggereja, sadar hidup berlingkungan, sehingga kami semakin hidup di dalam firman Yesus, yakni firman kasih-Nya. Dan mampukan kami juga menjadi duta cinta kasih-Nya dalam hidup keseharian. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.